Senjata primitif telah membuka jalan bagi inovasi yang luar biasa dalam dunia persenjataan. Dari alat sederhana seperti bambu runcing hingga rudal hipersonik, perjalanan ini mencerminkan kemajuan teknologi dan rekayasa. Senjata-senjata ini tidak hanya merevolusi cara kita bertahan, tetapi juga menunjukkan apa yang mungkin dicapai ketika kita berusaha melampaui batas-batas yang ada. Di garis depan teknologi dan sistem pertahanan, kita menyaksikan realisasi mimpi yang dulunya dianggap mustahil. Ini adalah sebuah keajaiban sains dan teknik yang melampaui batas imajinasi kita, menghadirkan cakrawala baru dalam kekuatan militer. Inovasi ini menjadi simbol inspirasi dan kreativitas, menggambarkan perjalanan panjang dari senjata tradisional menuju era baru yang dipenuhi dengan potensi tak terbatas. Ada senjata yang mampu mengubah pertempuran, dan ada pula senjata yang dapat mendefinisikan ulang perang. Baru-baru ini, Amerika Serikat mengungkapkan sebuah inovasi militer yang sangat cepat, sangat tepat dan sangat mengerikan. Senjata hipersonik jarak jauh yang dikenal sebagai Dark Eagle. Rudal ini bergerak lebih dari 5 kali kecepatan suara, cukup cepat untuk mencapai targetnya sebelum musuh dapat bereaksi. Senjata ini tidak memberikan peringatan kepada targetnya, sehingga tidak ada kesempatan untuk menghindar dari serangan. Dengan kecanggihan yang membuatnya hampir tak terhentikan, Dark Eagle mampu mengubah armada, pangkalan udara, dan pusat komando musuh menjadi kawah berasap dalam hitungan menit. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa Cina tidak memiliki cara untuk menghentikannya selama bertahun-tahun. Dunia telah menyaksikan Cina dan Rusia secara agresif mengembangkan senjata hipersonik, dan mereka kini dipandang sebagai pemimpin dalam teknologi rudal yang dapat melaju lebih cepat daripada senjata apapun dalam arsenal Amerika. Beberapa pihak berpendapat bahwa Amerika tertinggal dalam perlombaan ini. Banyak yang berpikir bahwa dominasi militer Amerika mulai memudar. Namun, mereka keliru. Dark Eagle hadir dan mengubah segalanya. Berbeda dengan rudal tradisional, senjata ini tidak mengikuti jalur penerbangan yang dapat diprediksi. Ia mampu mengubah arah di tengah penerbangan, menghindari radar, dan menyerang dengan akurasi yang sangat tinggi sebelum musuh sempat menyadarinya. Apa yang membuat rudal ini begitu berbeda? Bagaimana cara kerjanya? Dan mengapa ia dianggap sebagai salah satu senjata paling berbahaya yang pernah dikembangkan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita mundur sejenak dan memahami apa yang membuat senjata hipersonik begitu revolusioner. Kecepatan adalah keuntungan utama dalam perang modern, dan Dark Eagle membuat Angkatan Udara Tiongkok benar-benar tidak berdaya. Rudal yang melaju 5 kali kecepatan suara sudah cukup menakutkan, tetapi Dark Eagle jauh lebih dari sekadar kecepatan. Ia merupakan bagian dari kelas senjata yang sama sekali baru, sebuah inovasi yang tidak dimiliki oleh negara manapun dalam sejarah. Jadi, apa sebenarnya Dark Eagle? Senjata hipersonik jarak jauh, Long Range Hypersonic Weapon atau LRHW, ini adalah sistem rudal hipersonik yang diluncurkan dari darat, dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Sistem ini terdiri dari kendaraan luncur hipersonik yang dipasang pada roket pendorong. Saat diluncurkan, roket tersebut mendorong kendaraan luncur ke atmosfer atas dengan kecepatan ekstrim. Namun, inilah yang menarik. Tidak seperti rudal balistik tradisional yang mengikuti busur yang dapat diprediksi, Dark Eagle tidak bergerak dalam garis lurus. Setelah mencapai kecepatan hipersonik, kendaraan luncur terpisah dari pendorong dan mulai bermanuver secara tidak terduga, menelusuri atmosfer dengan kecepatan lebih dari 6.115 km per jam. Ini membuatnya hampir mustahil untuk dilacak dan dicegat. Sebagian besar rudal bergantung pada hulu ledak-peledak untuk menyebabkan kerusakan, tetapi Dark Eagle tidak memerlukannya. Pada kecepatan ini, kekuatan tumbukannya saja sudah cukup untuk melenyapkan target apapun. Ini dikenal sebagai teknologi pembunuh kinetik, yang berarti bahwa bahkan jika target mencoba melarikan diri, tidak ada yang bisa berlari lebih cepat dari senjata ini. Seberapa kuatkah Dark Eagle? Dilaporkan, ia memiliki jangkauan lebih dari 2.774 km, yang berarti dapat menyerang jauh di dalam wilayah musuh dari pangkalan di Pasifik. Satu peluncuran tunggal dapat menghancurkan pangkalan udara, armada angkatan laut, atau bahkan target bernilai tinggi seperti pusat komando musuh. Namun, ini menimbulkan pertanyaan yang menakutkan. Jika Dark Eagle secanggih ini, mengapa negara lain belum mengembangkan senjata serupa? Jawabannya sederhana. Sangat sulit untuk dilakukan. Hanya beberapa negara yang bahkan mendekati pengembangan rudal hipersonik yang setara. Rusia dan Cina telah mengembangkan versi rudal hipersonik mereka sendiri,
Tetapi Dark Eagle dirancang untuk lebih cepat, lebih tepat, dan hampir tidak mungkin untuk dicegat. Namun, karena Cina dan Rusia sudah memiliki rudal hipersonik mereka sendiri, bagaimana perbandingan antara Dark Eagle dan senjata-senjata tersebut? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi jika senjata-senjata ini saling berhadapan? Kita akan membahasnya sebentar lagi. Tetapi pertama-tama, mari kita lihat kembali, karena senjata ini tidak muncul dalam semalam. Kisah Dark Eagle sebenarnya dimulai pada bulan Desember beberapa dekade yang lalu, di tengah puncak Perang Dingin. Meskipun Dark Eagle terasa seperti sekilas masa depan, perlombaan senjata hipersonik telah dimulai jauh sebelumnya, pada periode paling berbahaya dalam sejarah modern, yakni tahun 1950-an dan 1960-an. Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam perlombaan senjata yang sengit, masing-masing berusaha menciptakan senjata yang lebih cepat dan lebih mematikan. Amerika Serikat bereksperimen dengan penerbangan hipersonik, mengembangkan kendaraan uji seperti pesawat roket X-15 yang mencetak rekor kecepatan lebih dari 7.274 km per jam. Para ilmuwan menyadari bahwa jika mereka dapat mengendalikan kecepatan hipersonik, mereka bisa membangun senjata yang tak terhindarkan oleh musuh manapun. Namun, ada satu tantangan besar. Teknologi pada saat itu belum cukup maju. Penerbangan hipersonik menghadapi tekanan udara dan panas ekstrim yang membuatnya hampir mustahil untuk mengarahkan rudal secara akurat pada kecepatan tersebut. Selama bertahun-tahun, gagasan tentang senjata hipersonik operasional tetap sebatas ide. Kemudian, pada tahun 2000-an, Cina dan Rusia kembali menghidupkan perlombaan ini dengan menggelontorkan miliaran dolar untuk penelitian. Rusia mengembangkan Avangard, sebuah kendaraan luncur hipersonik berkemampuan nuklir, sementara Cina menguji DFZF, hulu ledak hipersonik yang dapat bermanuver. Untuk sementara, Amerika tampak tertinggal. Namun, di balik layar, Amerika Serikat sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih maju, senjata yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mematikan daripada apapun yang pernah dilihat dunia sebelumnya. Senjata itu adalah Dark Eagle, dan kini telah hadir. Jelas, perang hipersonik tidak akan pernah sama lagi. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Dark Eagle lebih unggul dibandingkan senjata lainnya? Teknologi rahasia apa yang memungkinkannya untuk mengalahkan para pesaingnya? Kita akan segera mengetahui bahwa kombinasi kecepatan mengerikan, kemampuan manuver, dan kekuatan penghancur adalah faktor yang membuat Dark Eagle menjadi senjata yang tak tertandingi. Mari kita telusuri apa yang membuat rudal ini begitu sulit dihentikan. Dark Eagle adalah senjata hipersonik sejati, melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 5, atau lebih dari 6.174 km per jam. Dengan kecepatan penuh, ia dapat melintasi jarak dari Los Angeles ke Beijing hanya dalam 1 jam 38 menit. Namun, dalam konteks militer, yang paling penting adalah apa yang terjadi dalam beberapa menit terakhir sebelum dampak. Pada saat radar musuh mendeteksi Dark Eagle, semuanya sudah terlambat. Bahkan sistem pertahanan tercepat di dunia tidak akan memiliki cukup waktu untuk bereaksi sebelum rudal ini mencapai targetnya. Sebagian besar rudal bergerak di jalur yang dapat diprediksi, dan itulah sebabnya sistem pertahanan udara dirancang untuk melacak, mengintersepsi, dan menghancurkan ancaman yang masuk. Namun, Dark Eagle tidak mengikuti aturan tersebut. Alih-alih mempertahankan lintasan tetap, ia dapat menyesuaikan jalurnya secara tak terduga saat mendekati target, menjadikannya hampir mustahil untuk dicegat. Tidak ada sistem pertahanan rudal saat ini, apakah itu Haki-19 milik Cina, S-500 milik Rusia, atau bahkan THAAD milik Amerika yang terbukti mampu menghentikan kendaraan luncur hipersonik seperti Dark Eagle. Senjata hanya seefektif jangkauannya, dan jangkauan Dark Eagle sangat mengesankan, dengan perkiraan mencapai 2.774 km. Ini memungkinkan serangan jauh ke dalam wilayah musuh, tanpa pasukan Amerika harus mendekat. Dari pangkalan di Guam, Dark Eagle dapat menyerang situs militer utama di Tiongkok atau menargetkan infrastruktur strategis di Rusia. Jangkauan ini memaksa musuh Amerika untuk memikirkan kembali seluruh strategi perang mereka, menyadari bahwa tidak ada target yang berada di luar jangkauan. Menariknya, Dark Eagle bahkan tidak memerlukan hulu ledak untuk menghancurkan targetnya. Dengan kecepatan hipersonik, kekuatan tumbukannya menciptakan tingkat energi kinetik yang luar biasa. Bayangkan sebuah rudal menghantam kapal induk, jet tempur musuh, atau bunker dengan kecepatan 6.174 km. Kehancuran yang dihasilkan sangat ekstrim sehingga tidak ada jumlah perisai atau pertahanan yang dapat menahannya.
Bahkan jika sebuah pesawat mencoba menghindar, tidak ada jalan keluar dari senjata yang bergerak lebih cepat daripada waktu reaksi pilot manapun. Senjata seperti Dar Eagle tidak hanya mengubah cara pertempuran, tetapi juga mendefinisikan ulang seluruh strategi perang. Tiongkok dan Rusia telah berinvestasi besar-besaran dalam program hipersonik mereka. Namun saat ini tidak ada tindakan pencegahan yang diketahui yang dapat menghentikan senjata seefektif ini. Ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana Dar Eagle dibandingkan dengan senjata hipersonik yang dikembangkan oleh Tiongkok dan Rusia? Negara mana yang sebenarnya memiliki keuntungan dalam era peperangan baru ini? Tiongkok telah menghabiskan bertahun-tahun mengembangkan senjata hipersoniknya sendiri. Beberapa analis mengklaim bahwa Beijing bahkan telah melampaui Amerika Serikat dalam teknologi rudal hipersonik. Namun, bagaimana klaim ini bertahan terhadap kenyataan? Salah satu senjata hipersonik utama Tiongkok adalah DFZF, sebuah kendaraan peluncur hipersonik yang dipasang pada rudal balistik. Seperti Dar Eagle, DFZF dirancang untuk melaju dengan kecepatan ekstrim, menghindari pertahanan rudal, dan menyerang dengan akurasi mematikan. Laporan menunjukkan bahwa DFZF dapat mencapai kecepatan Mach 5 hingga Mach 10, berpotensi lebih cepat daripada Dar Eagle. Namun, ada satu masalah utama. Tiongkok belum pernah mengujinya dalam skenario pertempuran yang sebenarnya. Sementara itu, militer Amerika telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menyempurnakan sistem manuver dan penargetan hipersonik. Program Tiongkok masih berjuang dengan konsistensi. Tiongkok juga mengembangkan YJ-21, sebuah rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara dan dirancang untuk menargetkan kapal induk Amerika. Di atas kertas, ini adalah ancaman serius, tetapi ada perbedaan penting. YJ-21 terutama merupakan senjata anti-kapal, sementara Dar Eagle dapat menyerang target di darat, laut, atau udara. Kecepatan saja tidak cukup untuk memenangkan perang. Sebuah senjata harus cepat, dapat bermanuver, andal, dan akurat. Amerika telah menghabiskan puluhan tahun untuk menyempurnakan teknologi ini, sementara Tiongkok masih mengejar ketertinggalan. Selain itu, faktor penyebaran juga menjadi elemen kunci yang tidak boleh diabaikan. Amerika Serikat secara aktif mengintegrasikan Dar Eagle ke dalam angkatan bersenjatanya, sementara arsenal hipersonik Tiongkok sebagian besar masih belum terbukti dalam operasi nyata. Pertanyaannya bukanlah apakah Tiongkok memiliki senjata hipersonik, tetapi apakah mereka dapat menggunakannya secara efektif sebelum Dar Eagle menyerang lebih dulu. Inilah yang membuat militer Tiongkok sangat khawatir. Satu hal yang membuat Dar Eagle begitu menakutkan bagi pesaingnya adalah bahwa meskipun Tiongkok telah menghabiskan bertahun-tahun membangun salah satu militer terbesar dan terkuat di dunia, senjata ini menantang dan bahkan dapat menghancurkan strategi militer Tiongkok secara keseluruhan. Kekuatan militer Tiongkok sangat bergantung pada superioritas udara. Jet tempur siluman J-20 yang canggih dirancang untuk mendominasi langit, sementara armada pembom dan drone-nya bertujuan untuk mengalahkan musuh. Namun, Dar Eagle dapat menghancurkan lapangan terbang, hanggar pesawat, dan stasiun radar bahkan sebelum satu pesawat lepas landas. Pada saat pilot Tiongkok menerima perintah untuk menyerang, target mereka sudah bisa menjadi puing-puing. Dengan kecepatan hipersonik, Dar Eagle mencapai targetnya sebelum sistem pertahanan udara manapun dapat merespons. Tiongkok juga telah berinvestasi besar dalam kapal induk untuk memproyeksikan kekuatan melintasi Pasifik, tetapi senjata hipersonik seperti Dar Eagle mengubah dinamika perang laut sepenuhnya. Tidak peduli seberapa canggih pertahanan kapal induk, senjata yang bergerak dengan kecepatan lebih dari 6.115 km. Hampir mustahil untuk dihentikan. Dar Eagle dapat melumpuhkan seluruh kelompok tempur dengan sekali serangan. Strategi militer Tiongkok sangat bergantung pada kontrol terpusat. Tanpa pusat komando yang mengoordinasikan operasi, pasukan Amerika menjadi rentan. Dar Eagle dapat menghancurkan target bernilai tinggi secara instan, memutus komunikasi, dan membuat pasukan Tiongkok berjuang dalam kegelapan. Inilah sebabnya mengapa Tiongkok merasa terancam oleh Dar Eagle. Ini bukan hanya rudal, tetapi juga pengubah permainan yang menetralkan aset militer Tiongkok bahkan sebelum mereka dapat digunakan. Pertanyaan besar selanjutnya adalah bagaimana Amerika berencana menyebarkan senjata ini dan apa artinya bagi masa depan peperangan. Dar Eagle bukan hanya sebuah konsep. Ini telah diintegrasikan ke dalam militer Amerika Serikat ini, berarti bahwa perang hipersonik bukanlah sesuatu yang akan datang di masa depan ini sudah ada di sini sekarang. Di mana senjata ini akan disebarkan dan bagaimana ia cocok dengan strategi keseluruhan Amerika?
Militer Amerika Serikat sangat berfokus pada wilayah Indo-Pasifik, di mana ketegangan dengan Tiongkok terus meningkat. Oleh karena itu, Dar Eagle diperkirakan akan ditempatkan di Pasifik, mungkin di Guam, Jepang, atau bahkan Filipina. Dengan jangkauan 2.774 km, Dar Eagle dapat menyerang jauh ke dalam infrastruktur militer Tiongkok dari lokasi-lokasi ini, menempatkan pangkalan udara utama, pelabuhan angkatan laut, dan instalasi rudal dalam jangkauan langsung. Selama bertahun-tahun, misi serangan jarak jauh didominasi oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut, tetapi kini Dar Eagle menjadi milik Angkatan Darat Amerika. Ini adalah perubahan besar, karena untuk pertama kalinya Angkatan Darat memiliki senjata yang mampu mengenai target di jarak ribuan mil. Selain itu, Dar Eagle dapat dengan cepat diluncurkan dari peluncur bergerak, membuatnya lebih sulit bagi musuh untuk melacak dan menghancurkannya. Berbeda dengan silo rudal tetap, peluncur ini dapat dipindahkan, disembunyikan, dan ditembakkan dari lokasi yang tidak terduga. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kita akan menyaksikan pertarungan jarak dekat hipersonik? Dar Eagle hanyalah permulaan. Amerika Serikat sudah mengembangkan rudal hipersonik yang lebih cepat dan lebih canggih, serta menemukan cara baru untuk melawan ancaman hipersonik dari musuh. Beberapa ahli bahkan percaya bahwa kita mungkin segera melihat pertempuran udara di mana jet tempur yang dipersenjatai dengan rudal hipersonik bertarung dengan kecepatan ekstrim. Satu hal yang pasti, senjata hipersonik sedang mengubah aturan perang, dan Dar Eagle memberikan Amerika keunggulan yang luar biasa. Kini, pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimana Tiongkok akan merespons. Karena satu hal yang jelas, siapapun yang mengendalikan teknologi hipersonik, mengendalikan masa depan peperangan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.